Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Abu Faik is back. Alhamdulillah. Kami kembali pemirsa. Mohon maaf bagi para penggemar yang yang menunggu kami. Baik, kami kembali dengan lagi-lagi kita akan bahas Harry Pras ya. Membantah Harry Pras tentang ngalap berkah. Harry Pras atau yang kita singkat herpes. Loh, kok kayak nama penyakit apa gitu ya? Makin kesini makin dungu. Dia makin menunjukkan kebodohannya dengan makin banyak bicara tentang banyak hal yang tidak dia ketahui. Kali ini dia bicara soal ngalap berkah atau dalam istilah bahasa Arab disebut tabarruk. Menurut dia, ngalap berkah merupakan hal bodoh bahkan konyol. Herpes yang memiliki otak udang tidak akan pernah bisa memahami ilmu agama dengan baik karena dia sangat bodoh dalam bahasa Arab. Dia mengira bahwa ajaran ngalap berkah adalah ajaran dari para habaib Ba'alawi. Padahal ngalap berkah adalah ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum dan juga para ulama besar ahlus sunnah wal jamaah rahimahumullahu ta'ala. Herpes harus diajari soal ini. Perhatikan video herpes berikut ini. Na'udzubillah min dzalik. Ajaran ngalap-ngalap berkah ini kan konyol sebenarnya. Perhatikan, herpes mengatakan bahwa ngalap berkah itu konyol. Astaghfirullahaladzim, dia tidak tahu siapa yang sedang dikatakan konyol tersebut, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Perlu herpes ketahui, ada banyak sekali hadis Nabi yang menceritakan ngalap berkah. Pertama, tabarruk sahabat dengan ludah Nabi. Diriwayatkan dari Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Demi Allah, tidak pernah aku melihat raja yang diagungkan sebagaimana pengagungan para sahabat Nabi kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meludah kecuali pasti akan jatuh di telapak tangan salah seorang dari sahabatnya, kemudian orang itu pun menggosokkan ludah Nabi kepada wajah dan kulitnya. Dan bila Nabi memberi suatu perintah kepada mereka, mereka pun bergegas melaksanakan perintah beliau. Dan apabila beliau hendak berwudu, para sahabat hampir berkelahi karena berebut sisa wudu Nabi. Bila Nabi berbicara, mereka merendahkan suara mereka di hadapan Nabi. Dan mereka tidak pernah menajamkan pandangan kepada Nabi sebagai bentuk pengagungan mereka terhadap Nabi." Ini hadis riwayat Al-Bukhari nomor 2731. Perhatikan betapa kurang ajarnya herpes mengatakan Nabi dan para sahabatnya itu konyol. Na'udzubillah min dzalik. Kedua, ngalap berkah dengan keringat Nabi. Suatu ketika, Nabi tidur di rumahnya Ummu Sulaim, ibu sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ketika sedang tidur, keringat beliau keluar dan menggenang di atas tikar tidur. Kemudian, Ummu Sulaim mengumpulkan keringat Nabi tersebut ke dalam botol. Rasul terbangun dan bertanya, "Ma tasna'ina ya Umma Sulaim?" "Apa yang sedang kau lakukan, hai Ummu Sulaim?" Ummu Sulaim menjawab, "Ya Rasulullah, narju barakatahu li sibyanina." "Ya Rasulullah, kami mengharapkan keberkahan keringatmu untuk anak-anak kami." Rasul lalu bersabda, "As-sabati, kau benar hai Ummu Sulaim." Ini riwayat Muslim nomor 6202. Lihat betapa bajingannya Harry Pras mengatakan Rasul dan para sahabatnya dengan sebutan konyol. Bajingan. Bajingan. Lalu Herpes bilang begini. Jadi dia sudah menghilangkan ajaran Nabi Muhammad SAW yang mulia dengan alasan-alasan barokah, dengan alasan-alasan keramat. Hei, justru kami ini mempertahankan ajaran Nabi yang murni. Kalianlah yang merusaknya. Ngalap berkah ini 100% ajaran Nabi yang dipraktekkan oleh para sahabat dan dilanjutkan oleh para ulama salaf. Hah? Ulama salaf?
Ya, ulama salaf, mereka saling bertabarruk satu sama lain. Berikut ini kami tunjukkan para ulama salaf yang bertabarruk dengan sesama ulama lainnya. 1. Sufyan Ats-Tsauri, wafat 161 Hijriah. Beliau adalah ulama besar salaf yang sudah sangat populer di telinga kita. Kecuali mungkin herpes yang tidak tahu. Maklum, otak dia kan otak udang. Dalam kitab Ma'rifatus Thiqat, karya Imam Al-Ijli, wafat 261 Hijriah, ulama salaf, beliau berkata, ketika menjabarkan biografi Amr bin Qais Al-Mallai, Kufi, dia adalah seorang berasal dari Kufah, thiqah, merupakan seorang perawi dengan derajat thiqah atau terpercaya, min kibaril kufiyin, dia termasuk dari para pembesar orang-orang Kufah, muta'abbidun, seorang ulama yang ahli ibadah. Wa kana Sufyan, perhatikan yang ini, wa kana Sufyan, dan adalah Sufyan Ats-Tsauri, ya'tihi, mengunjunginya, yusallimu alaihi, menyalaminya, yatabarruku bihi, dan ia bertabarruk dengannya. Perhatikan, Sufyan Ats-Tsauri bertabarruk dengan Amr bin Qais Al-Mallai. Saya tegaskan sekali lagi, Sufyan Ats-Tsauri mendatanginya, menyalaminya, dan bertabarruk dengannya, ngalap berkah dengan Amr bin Qais Al-Mallai. Ini ulama besar salaf, Sufyan Ats-Tsauri. Ini tertera dalam kitab Ma'rifatus Thiqat, juz 2, halaman 182. Kedua, Imam Asy-Syafi'i, wafat 204 Hijriah. Beliau pernah ngalap berkah dengan gamisnya Imam Ahmad bin Hanbal yang menempel langsung dari kulitnya. Suatu ketika, Imam Syafi'i menyuruh muridnya, Rabi' bin Sulaiman, untuk menyampaikan sebuah surat kepada Imam Ahmad di Baghdad. Singkat cerita, ketika sudah mendapat jawaban dari Imam Ahmad, Rabi' bin Sulaiman kembali ke Mesir untuk menyampaikannya kepada Imam Syafi'i. Imam Ahmad juga menitipkan gamisnya kepada Rabi' untuk diberikan kepada Imam Syafi'i. Kita baca keterangannya. Fa'akhadhtu al-jawaba, kata Rabi' bin Sulaiman, aku membawa jawaban Imam Ahmad, wa kharajtu ila Misr, dan aku kembali ke Mesir, wa sallamtuhu ila Syafi'i, dan aku memberikannya kepada Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Faqala, dan ia berkata kepadaku, ish alladhi a'taka, apa yang Imam Ahmad berikan kepadamu, hai Rabi'? Faqultu, maka Rabi' menjawab, qamisahu, gamisnya Imam Ahmad. Faqala Asy-Syafi'i, kemudian Imam Syafi'i berkata, laisa nafja'uka bihi, kita tidak ingin kehilangan gamis tersebut, walakin bullahu, akan tetapi tolong basahilah gamis tersebut, atau basuhlah gamis tersebut, wadfa' ilayyal ma'a, dan berikan air bekas basuhan tersebut, li atabarraka bihi, agar aku bisa bertabarruk dengan air basuhan gamis Imam Ahmad tersebut. Ini Imam Syafi'i bertabarruk, ngalap berkah dengan gamisnya Imam Ahmad bin Hanbal. Bahkan direndam dulu, dibasahi dulu, dan air rendamannya atau air basahannya itu kemudian ditabaruki, dialap berkahnya Imam Asy-Syafi'i. Ini tertera dalam kitab Tabaqatus Syafi'iyah Al-Kubra, karya Al-Imam Tajuddin As-Subki, juz 2, halaman 36. Kisah ini sahih. Jika ada yang menggugat riwayatnya, silakan berikan sanggahan di kolom komentar, akan saya tanggapi sampai tuntas. Syukur-syukur si herpes yang menanggapi. Nggak mungkin juga ya, kan dia orang dungu. Astagfirullah. Ketiga, Imam Ahmad bin Hanbal, wafat 241 Hijriah. Beliau juga ngalap berkah dengan gamisnya ulama besar salaf lain, yaitu Imam Yahya bin Yahya, wafat 234 Hijriah. Hal ini diceritakan langsung oleh muridnya yang paling utama, yaitu Imam Al-Marrudhi, wafat 275 Hijriah. Kita baca keterangannya. Wa qala Al-Marrudhi, telah berkata Imam Al-Marrudhi fi Kitabil Wara', dalam kitab Al-Wara', kitab beliau sendiri. Sami'tu Aba Abdillah yaqul, aku telah mendengar Abu Abdillah yakni Imam Ahmad berkata, qad kana Yahya bin Yahya
awsali bijubbatihi. Sungguh Yahya bin Yahya telah mewasiatkan jubahnya atau gamisnya untukku. Faja'ani biha ibnuhu. Maka datanglah putranya membawa gamis tersebut. Faqala li, dan dia berkata padaku, faqultu, dan aku katakan padanya, rajulun salihun. Dia, yaitu Yahya bin Yahya, adalah seorang yang salih. Qad ata'allahu fiha. Sungguh dia telah berbuat taat kepada Allah, telah mentaati kepada Allah dengan gamis tersebut. Atabarruku biha, aku ingin bertabarruk dengannya. Aku ingin ngalap berkah dengan gamisnya tersebut. Ini Imam Ahmad bin Hanbal ngalap berkah dengan gamisnya Yahya bin Yahya. Langsung diceritakan oleh muridnya sendiri Imam Al-Marwazi dalam kitab Al-Wara'. Dan ini nukilan dari kitab Al-Adab Asy-Syar'iyyah karya Ibnu Muflih Al-Maqdisi Al-Hambali juz 2 halaman 188 sampai 189. Tak ada kesempatan bagi kaum Wahabi untuk membantah ini semua. Sudah nyata dan jelas bahwa para ulama salaf telah mencontohkan kepada kita untuk ngalap berkah atau bertabarruk kepada orang-orang soleh. Yang kami tampilkan baru 3 saja dulu. Masih banyak para ulama salaf lainnya yang mencontohkan ngalap berkah dengan orang-orang soleh. Jadi, kalau kalian mengaku salafi, maka silakan ikuti mereka. Ikuti ulama salaf. Segera cari orang soleh terdekat dan ambil berkahnya. Datangi sultan-sultan kalian seperti Sultan Firanda, Sultan Badrus Salam, Sultan Zulkarnain, Sultan Zainal Abidin, Sultan Ahmad Jainuddin, dan sultan-sultan lainnya. Silakan ambil berkah ke mereka semua. Jangan bengong ngaji bengong.